Telah dijadikan indah bagi manusia rasa cinta dan keinginannya atau gairahnya terhadap istri-istrinya dan terhadap anak-anak dan terhadap perhiasan-perhiasan baik dari emas maupun perak dan terhadap tunggangan-tunggangan yang baik dan juga hewan-hewan ternak serta berbagai macam perkebunan. Yang demikian itulah kesenangan dalam kehidupan dunia. Dan Allah di sisinya ada tempat tinggal yang lebih baik. Ini adalah salah satu tentang ayat yang ngebahas bahwa cinta itu indah. Allah sendiri yang bilang cinta itu indah. Siapa yang menjadikan cinta itu indah? Allah. Tapi sebelum saya bahas nih, saya masih ngelihat nih banyak wajah-wajah yang agak-agak tegang gitu ya. Padahal ngebahas cinta itu nggak boleh serius loh. Jadi membahas cinta itu biasanya pembahasannya bukan bab cinta. Kalau itu bab kematian, bab azab kubur, itu memang harus serius. Tapi kalau ngebahas cinta itu, gitu-gitu kan ya. Harusnya kita senyum-senyum, santai. Dan kalau perlu juga nggak perlu berdesak-desakan, kecuali karena emang penuh banget gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen nunjukin, Masjid Latif mah luar biasa ya, penuh banget desak-desakan, padahal di luar masih agak-agak lebar tuh, agak-agak banyak tempatnya. Intinya ngebahas tentang cinta itu jangan serius. Kita menikmati pembahasan malam ini secara santai nih. Saya nggak pengen ceramah, tapi pengen sharing-sharing aja. Kita akan ngebahas beberapa, sebutlah mungkin kata-kata para ulama tentang cinta. Dan Allah sendiri bilang di Al-Quran, cinta itu indah. Itu Allah sendiri bilang. Allah bilang, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah jadikan indah atau dijadikan indah bagi manusia cinta dan gairah terhadap istri. Di dalam ayat ini Allah nggak bilang terhadap perempuan secara umum, tetapi An-Nisa di sini pakai alif lam yang artinya khusus. Dan khusus di sini artinya istri. Kalau enggak kepada istri, tapi terasa indah, itu bukan dari Allah. Aduh, saya mah kalau ngelihat dia deg-degan gitu. Kalau ngelihat dia nggak bisa berdiri, bisanya jongkok gitu. Itu berarti bukan dari Allah tuh. Kalau yang kepada istri ada rasanya, itu dari Allah. Karena Allah hanya memberikan rasa indah itu kalau kepada yang halal, yang baik. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan iman itu terasa indah dan menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Jadi orang yang beriman itu ngerasain berbunga-bunganya. Kepada siapa? Kepada pasangan. Teman-teman sekalian, saya pengen bacain beberapa kalimat dari orang bijak. Nih, kata para ulama tentang cinta ya. Jatuh cinta itu adalah luapan perasaan paling indah di dunia setelah iman kepada Allah. Jatuh cinta itu luapan perasaan paling indah di dunia setelah beriman kepada Allah. Jadi nggak ada lagi perasaan yang lebih indah setelah beriman kepada Allah daripada perasaan jatuh cinta. Terutama cinta kepada pasangan, itu indah banget. Kemudian kata para ulama, kalau orang lagi jatuh cinta, dunia di mata dia semuanya terasa mempesona. Jadi orang jatuh cinta itu ngelihat dunia itu indah banget tuh. Sebaliknya orang putus cinta ngelihat dunia itu kayak neraka. Jadi kalau kita pengen menikmati hidup setiap hari terasa indah, apa yang kita lihat itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, maka sering-seringlah jatuh cinta. Jadi kalau setiap hari kita jatuh cinta, setiap hari kita bergairah. Hidup kita itu kayaknya dunia ini paling cuma milik kita berdua kan gitu kan. Bahasa puisi dulu ya. Dunia milik kita berdua. Itu kata ulama. Kalau orang lagi jatuh cinta, dunia itu di mata dia jadi sangat indah dan mempesona. Dia jadi orang yang paling bahagia, percaya diri, dan lupa dengan semua sakit yang pernah dia alami dalam hidup. Ya orang kalau lagi jatuh cinta itu nggak kerasa sakit. Gunung kan kudaki. Berarti orang yang sering naik gunung tuh lagi jatuh cinta tuh. Kan gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Jadi yang sering-sering ke laut itu lagi jatuh cinta.
pelariannya ke laut, ke gunung, dan gak terasa capek, soalnya lagi jatuh cinta. Racun kan, kuteguki misalnya kan ya, itu artinya jatuh cinta, gak terasa sakitnya, duri segala macam. Orang kan kalau lagi jatuh cinta itu gak ada istilah sakit, semuanya juga dia lakoni, dia jalanin, karena dia lagi berbunga-bunga, lagi bergairah banget, lagi jatuh cinta. Bayangin, semangat kayak gitu tuh kita dapetin setiap hari kalau kita jatuh cinta setiap hari kepada pasangan kita. Jadi orang udah nikah itu setiap hari itu ngerasain semangat ABG yang lagi jatuh cinta itu kan enak banget tuh. Itu luar biasa. Setiap hari ini hari apa? Misalnya kemarin hari Senin, saya lagi jatuh cinta tuh hari Senin kemarin. Selasa jatuh cinta lagi, Rabu jatuh cinta lagi. Jadi setiap hari-hari itu adalah hari-hari yang indah karena selalu jatuh cinta. Senyum-senyum sendiri, sial-siul, kemana-mana bersiul gitu kan. Yang lagi jatuh cinta terbayang-bayang, mikirin terus. Pokoknya bahagia banget deh. Orang kalau lagi jatuh cinta. Nih ada lagi kata-kata dari ulama. Alangkah beruntungnya laki-laki yang pulang kerja dalam keadaan lelah dan letih. Lalu di pintu rumahnya ia menyaksikan senyum istri yang udah berdandan menanti kedatangannya. Itu indah banget tuh. Pulang capek. Apalagi kalau kerjanya itu kerja fisik kayak seorang tukang misalnya. Atau aparat lah kayak Pak Alri gitu ya. Habis ngelatih pasukannya misalnya di Cipata capek-capek banget. Pulang macet lagi tuh di Padalarang. Pulang-pulang disambut dengan senyum istri yang luar biasa. Udah dandan banget buat kita, udah wangi, disambut di pintu itu kan hilang semua capeknya tuh. Kalau kita lagi jatuh cinta sama kayak kita malam mingguan nih, ketemu dengan dalam tanda petik itu pacar kita gitu. Ketemu dengan pacar, ngelihat pacar itu kan hilang semua perjalanan kita yang lelah, macet. Mungkin pacarnya di luar kota, kita naik kereta itu sambil gantungan. Sekarang tapi udah nggak ada ya. Kalau dulu mah gantung misalnya di kereta, itu mah dilaluin aja. Pas ketemu dengan pacarnya, semua masalah itu selesai. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Jadi alangkah indahnya seorang laki-laki yang pulang dalam keadaan capek, lelah, sedih, banyak masalah di kantor. Tapi ketika sampai di rumah dia disambut oleh seorang bidadari yang cantik menurut dia. Kok ada kata-kata menurut dia ya? Cantik lah pokoknya ya. Cantik, tersenyum, dan udah dandan menyambut kedatangan suami tercinta. Itu indah banget. Terus apa lagi kata para ulama? Banyak lagu, puisi, buku, film, filsafat, dan bahasa yang dibuat untuk menjelaskan makna cinta. Ini saking pentingnya cinta dalam kehidupan manusia tuh. Coba lihat, perhatiin lagu-lagu kita kan hampir semuanya ngomongin masalah cinta. Bahkan nasyid juga ujung-ujungnya ngomongin masalah cinta. Yang dulunya nasyid tuh masih ngomongin nasihat-nasihat, tapi lama-kelamaan jadi ngomongin cinta. Ceramah juga gitu. Ceramah awalnya ngomong tentang rijal, jihad, cinta sekarang terjadi. Saking pentingnya cinta. Karena animonya tuh tinggi banget soal cinta mah. Artinya semuanya pengen ngomongin cinta. Sampai ada nasyid tuh saya dengerin di MQ tuh. Aisyah telah pergi meninggalkanku. Jadi kesannya tuh soleh gitu ya. Kesannya itu lagu syair-syair nasyid karena ada kata-kata Aisyah. Tapi sebetulnya ditinggalin tuh. Aisyah telah pergi meninggalkanku. Mungkin suatu hari nanti dia akan kembali untukku. Kan gitu ya. Jadi cinta banget gitu. Jadi intinya itu juga sih sebetulnya. Cuma bahasanya kalau yang tadi namanya mungkin siapalah namanya apa sih kalau cewek yang bukan nama-nama Islam? Saya emang nggak banyak hafal nama-nama cewek soalnya. Kalau yang Islam kan Fatimah, Aisyah, gitu-gitu deh ya. Jadi karena ada kata Aisyah kesannya nasyid. Padahal isinya sama aja. Dia udah perginya kemana? Ke Kairo, lagi belajar di Al-Azhar. Nanti dia bakalan balik lagi untukku gitu. Jadi intinya banyak lagu dicipta karena cinta. Banyak puisi dibuat karena cinta. Bahkan dulu ketika saya masih SMA itu saya suka banget nulis puisi. Dan rata-rata puisinya itu tentang cinta. Walaupun saya bukan karena lagi jatuh cinta. Mendeskripsikan tentang cinta. Tapi tahukah kita apa itu cinta? Setelah orang mikir apa itu cinta, setelah orang buat sastra tentang cinta, setelah orang buat film tentang cinta, setelah orang buat nyanyian tentang cinta, kesimpulannya apa kata para ulama? Cinta itu adalah syu'ur la yusuf. Cinta itu adalah perasaan yang gak bisa didefinisikan.
Cinta itu perasaan yang nggak bisa didefinisikan. Jadi jangan tanya what is love. Nggak ada jawaban yang paling tepat. Karena dia sesuatu yang nggak bisa disebut, tapi bisa dirasain. Syu'ur la yusuf. Cinta itu perasaan yang nggak bisa didefinisikan.